Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Di video kali ini gua tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Nah, gua di sini tuh bukan mau ngasih tahu antara perbedaan light novel dan web novel, melainkan gua tuh di sini bakal ceritain untuk versi web novelnya. Bisa dibilang ceritanya juga nggak ada hubungan sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Yang gue bahas di video kali ini tuh adalah chapter 38 sampai chapter 40 yang tentunya untuk versi web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat ataupun lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini tuh mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi setelah rapat di Guild Petualang, Momon tuh saat ini pergi ke penginapannya. Di penginapan dia tuh ngobrol sama Shadow. Shadow di sini ceritain tentang rapat setelah Momon pergi. Setelah itu Momon pun menyuruh Shadow lagi untuk melakukan pengintaian. Setelah itu juga tentunya Momon tuh ngasih laporan ke Ainz tentang apa yang terjadi. Momon juga di sini tuh memuji rencana Ainz yang sampai saat ini tuh berjalan dengan lancar. Gak lama saat ini datanglah Baniara menegur Momon. Baniara di sini tuh ngucapin terima kasih karena berkat ramuan Momon, dia tuh bisa selamat dari kematian. Baniara di sini tuh bahkan sampai bersujud di depan Momon. Baniara juga minta maaf karena Momon tuh saat ini jadi ditanyai sama Guildmaster. Tapi di sini Momon tuh bangunin Baniara dan Momon bilang kalau itu semua bukanlah masalah. Tapi di sini Baniara tetap bersujud bahkan sampai meneteskan air mata. Momon di sini ngasih Baniara lagi ramuan miliknya. Momon ngasih tahu kalau dia tuh udah buat agak banyak, jadi nggak masalah kalau ngasih lagi ke Baniara. Baniara di sini tentunya terkejut karena ternyata Momon yang membuatnya. Baniara di sini tuh yakin kalau Momon pastilah orang kuat. Baniara juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh sangat mengagumi para pahlawan. Makanya dia tuh saat ini agak iri ketika ada orang yang sangat kuat. Baniara bisa dibilang sangat ingin menjadi kuat. Momon di sini ngasih tahu kalau mau jadi seperti pahlawan tuh gak mesti jadi kuat. Momon ngasih tahu kalau Baniara juga saat ini tuh udah melakukan sesuatu seperti pahlawan. Baniara tuh berhasil selamat dari penyerangan vampir. Dan dengan laporan Baniara, hal itu bisa membuat para petualang tuh bersiap-siap untuk menghadapi vampir itu. Jadi bisa dibilang tindakan itu juga udah tindakan pahlawan. Momon juga di sini ngasih tahu kalau Baniara bekerja keras. Momon tuh sangat yakin nih kalau Baniara tuh bisa menjadi sangat kuat. Singkatnya 2 hari berlalu. Dan saat ini Momon tuh dipanggil ke Guildmaster. Ketika sampai ruangan, Momon ditawari minuman. Dan ketika minum ternyata minumannya tuh jadi dingin. Ainzak ngasih tahu kalau itu semua berkat cangkir ajaib. Ainzak di sini ngasih tahu kalau tes promosi kenaikan peringkat petualang Momon tuh saat ini bakal segera dimulai. Tugas yang bakal dilakuin Momon kali ini tuh adalah berpatroli di kuburan. Momon di sini ngasih tahu kalau itu nggak masalah dan dia tuh bakal mengerjakan misi ini sendirian. Ainzak di sini tuh jelasin detail misinya dan Ainzak juga ngasih tahu tentang adanya zombie maupun skeleton.
Ya pada intinya bakal banyak undeadnya dan itu mungkin bakal membuat Momon kerepotan. Isaac juga di sini ngasih tahu kalau pemimpin kota tuh mau bertemu sama Momon. Tentunya tujuannya tuh untuk menjalin persahabatan. Tapi Momon ngasih tahu kalau dia tuh nggak tertarik dengan itu. Setelah itu Momon pun pergi untuk menjalani misi yang saat ini dikasih. Singkat cerita, Momon pun saat ini ada di rumah penjaga makam. Tempat itu bisa dibilang sangat kumuh dan tentunya nggak nyaman. Walaupun gitu saat ini tuh Momon tiduran di atas tikar yang ada di sana. Singkat cerita, Momon tuh saat ini ngerasain sesuatu dan dia pun saat ini mengeceknya. Ketika diperiksa, ternyata terlihat ada beberapa orang yang saat ini tuh memegang obor. Mereka juga saat ini menggunakan jubah dan mereka tuh saat ini dipimpin sama pria kulit pucat yang botak. Momon di sini tuh ngerasa kalau mereka semua tuh mencurigakan. Momon di sini tuh sebenarnya mau menghajar orang-orang tersebut, tapi dia tuh nggak boleh gegabah karena saat ini dia tuh menerima misi dari Ainz. Dia tuh saat ini nggak mau menggagalkan misinya. Momon saat ini terus memperhatikan kelompok orang-orang tersebut dan ketika diperhatikan terlihat kalau mereka tuh seperti melakukan ritual jahat. Momon saat ini pun bergerak. Jadi nama kelompok itu adalah Zuranon dan mereka tuh dipimpin sama Hajit No Life. Hajit ini bisa menggunakan sihir tingkat 3 dan dia tuh ahli dalam menciptakan undead. Di tengah ritual tiba-tiba Hajit dikejutkan dengan munculnya seorang petualang bernama Momon. Hajit tuh di sini nggak pernah mendengar nama petualang bernama Momon. Hajit di sini terkejut karena ternyata Momon tuh datang sendirian. Hajit di sini menganggap kalau Momon tuh adalah orang bodoh karena berani datang sendirian. Saat ini banyak sihir yang mengarah ke Momon. Tubuh Momon pun akhirnya tergeletak di tanah. Hajit di sini tuh memastikan kalau Momon udah mati dan dia tuh tertawa puas karena kebodohan dari Momon. Hajit di sini tuh lanjutin ritualnya dan gak lama ternyata ada suara. Hajit saat ini terkejut ketika melihat ternyata Momon tuh udah berdiri lagi dengan tenang. Momon di sini udah mengkonfirmasi kalau Hajit dan yang lainnya adalah musuh. Jadi harusnya nggak masalah kalau mereka dibunuh. Murid-murid Hajit saat ini tuh panik karena ada orang yang berhasil lolos dari banyak serangan panah sihir. Momon di sini ngeluarin sihir Twin Maximus Magic Fireball. Dua bola api saat ini muncul dan mengarah ke Hajit dan murid-muridnya. Muncullah ledakan dari bola api tersebut. Seketika semuanya terjatuh dan hanya tersisa satu orang yang sanggup berdiri. Orang itu adalah Hajit. Hajit di sini terlihat memiliki luka bakar. Hajit di sini terkejut karena ternyata orang bodoh bisa mengeluarkan sihir tingkat 3. Dibilang bodoh sama manusia, hal itu membuat Momon menjadi sangat kesal. Hajit di sini ngeluarin bola mutiara yang memancarkan cahaya hitam. Seketika 6 murid yang mati saat ini tuh bangkit lagi dan mereka menjadi zombie. Tentunya hal itu langsung dimusnahin lagi sama Momon pakai bola api miliknya. Hajit di sini tuh mengaktifkan lagi bola kristal yang saat ini dia pegang. Tiba-tiba muncullah gempa di area sekitarnya. Tanah saat ini jadi retak dan dari sana muncullah undead naga yang disebut dengan Skeleton Dragon. Momon di sini tuh terlihat kesal karena muncul Skeleton Dragon. Momon tentunya tahu dan paham monster itu sebenarnya lemah, tapi monster itu punya sesuatu yang bakal merepotkan Momon saat ini. Jadi monster itu bisa dibilang gak bakal mempan dengan sihir yang dimiliki Momon saat ini. Skeleton Dragon saat ini mulai menyerang Momon dan Momon di sini tuh menghindari segala jenis serangan. Ketika ada kesempatan, Momon di sini langsung memukul dada Skeleton Dragon.
Hal itu membuat monster itu agak mundur dan tulang di dadanya juga hancur. Hajit di sini tentunya sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Harusnya Momon tuh adalah Magic Caster, jadi harusnya nggak punya kekuatan fisik yang hebat. Hajit di sini kesal karena Momon menipu Hajit. Hajit di sini yakin kalau Momon tuh adalah petualang tingkat A+. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma petualang pemula. Hajit saat ini nyembuhin monster itu lagi menggunakan bola kristal. Hajit juga di sini tuh ngasih banyak buff untuk Skeleton Dragon miliknya. Momon juga di sini tentunya pakai buff. Momon saat ini menyerang kaki monster itu, tapi lagi-lagi monster itu langsung disembuhkan. Momon terlihat kesal karena Skeleton Dragon tuh selalu disembuhkan walaupun udah dirusak. Momon dan Hajit saat ini tuh masih saling adu serangan. Saat ini wajah Momon diincar sama Skeleton Dragon dan Momon tuh di sini menahannya menggunakan pedang miliknya. Tapi dari belakang muncullah serangan asam ke arah Momon. Tapi serangan itu tiba-tiba menghilang di hadapan pertahanan milik Momon. Momon juga saat ini tuh pakai kekuatan petir miliknya. Dan ternyata petir itu juga bisa ditahan sama pertahanan milik Hajit. Hajit di sini tuh ngangkat lagi bola kristal miliknya. Dan terjadi lagi gempa bumi seperti sebelumnya. Dan saat ini tuh muncullah Skeleton Dragon yang lainnya. Jadi ada 2 Skeleton Dragon. Hajit di sini kesal karena dia tuh harus mengeluarkan semua energi yang udah dia kumpulin selama setengah tahun. Tapi walaupun gitu, Hajit ngerasa kalau dia bisa bunuh Momon, maka energi itu bisa tergantikan dengan cara menyerang kota secara membabi buta. Momon saat ini tuh bergerak dengan cepat dan dia juga diserang sama kedua Skeleton Dragon. Di sini Momon tuh mau diinjak sama salah satu Skeleton Dragon, tapi di sini Momon tuh menahannya pakai pedang yang dia jadiin seperti perisainya. Skeleton Dragon tuh ternyata nggak mampu menginjak Momon, bahkan monster itulah yang saat ini tuh malah terdorong sama Momon. Hajit tentunya sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dia tuh nggak menyangka kalau Momon punya kekuatan fisik yang hebat. Di sini 2 skeleton mulai menyerang lagi. Dan Hajit juga saat ini tuh menyerang menggunakan sihir cairan asam yang bisa menyebabkan korosi. Momon saat ini tuh menghindari serangan Hajit. Tapi hal itu membuat Momon jadi terkena salah satu serangan Skeleton Dragon. Momon yang terkena serangan dia tuh berguling-guling, tapi dia tuh langsung berdiri lagi. Hajit di sini ngasih tahu kalau Momon menyerah maka dia tuh bakal mengampuni Momon. Momon di sini ngasih tahu kalau para manusia tuh adalah sampah, jadi harusnya Hajit tuh nggak usah banyak ngomong. Hajit di sini menyuruh Skeleton Dragon menyerang lagi, tapi sayangnya kali ini Momon teleportasi ke udara. Hajit saat ini tuh melihat Momon di udara dan dia tuh nanya ke Momon soal cara Momon bisa menang. Momon saat ini dengan cepat berteleport dan dia tuh menusuk bahu Hajit. Hajit di sini tuh kesakitan. Saat ini juga setiap Momon diserang tuh dia tuh bakal teleportasi. Hajit saat ini mengerti kalau Momon tuh mau bunuh dia pakai teleportasi. Makanya Momon tuh selama ini sangat pede. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau bunuh pakai teleportasi. Momon ngasih tahu kalau membunuh Hajit sangat mudah. Yang dia lakuin sejauh ini tuh cuma untuk hiburan. Momon di sini tuh tersenyum karena Hajit tuh terlalu percaya diri bahwa Skeleton Dragon mampu menangkal segala jenis serangan sihir. Momon ngasih tahu kalau Skeleton Dragon cuma mampu menangkal sihir sampai tingkat 6. Jadi tingkat di atasnya tuh bakal mampu menghancurkan monster itu. Momon saat ini tuh ngeluarin sihir Twin Maximus Magic Chain Dragon Lightning. Momon di sini menepuk tangannya dan diantaranya tuh muncullah cahaya petir yang membentuk seperti naga.
Seketika dua skeleton dragon milik Hajit langsung musnah. Hajit di sini terkejut sama pemandangan tersebut. Tapi nggak lama cahaya petir itu juga mulai menelan tubuh Hajit. Tubuh Hajit saat ini tuh langsung jadi abu. Dan ada juga bau gosong daging terbakar. Momon pun saat ini bergerak. Dan dia tuh mengambil barang-barang yang berguna untuk Nazarik. Momon saat ini tuh memegang bola kristal yang selama ini selalu dipegang Hajit. Momon saat ini tuh mendengar suara di dalam pikirannya. Suara itu menyuruh Momon untuk menyebarkan kematian. Tentunya Momon tuh gak mau dengerin suara itu. Dan tentunya Momon tuh gak terpengaruh sama suara itu. Suara itu di sini terkejut karena ternyata Momon tuh gak bisa dipengaruhi. Berapa kali pun suara itu mencoba mempengaruhi Momon, tapi tetap aja Momon tuh gak bisa dipengaruhi dengan mudah. Di sini, karena suara dari kristal gak mau berhenti, Momon pun di sini tegasin kalau dia tuh mustahil dikendalikan sama item rendahan. Momon ngasih tahu kalau dia tuh adalah pelayan 41 makhluk tertinggi. Jadi dia tuh cuma bakal mematuhi makhluk tertinggi. Momon di sini tegasin kalau kristal bola masih berisik, maka Momon tuh saat ini bakal menghancurkannya. Suara itu pun seketika diam dan dia nggak ngomong lagi. Momon di sini langsung membawa bola kristal tersebut. Saat ini, seseorang bernama Bebe Autumn, dia tuh sangat terkejut ketika melihat apa yang terjadi di depan matanya. Jadi Bebe ini adalah petualang tingkat A yang disuruh sama guild petualang untuk mengawasi ujian Momon dari balik bayangan. Bebe ini melihat semua pertarungan dari Momon, termasuk melihat sihir di atas tingkat 6. Bebe sangat yakin kalau info tentang kekuatan Momon tersebar ke kota, maka dunia tuh bakal berguncang. Bebe saat ini tuh berhati-hati supaya nggak ketahuan. Dia tuh tahu kalau misalkan ketahuan maka dia tuh bakal dibunuh sama Momon. Ketika mau pergi, tiba-tiba ada tangan gelap yang saat ini menangkap Bebe. Bebe saat ini tuh nggak bisa gerak dan Bebe ditangkap. Singkat cerita, Ainz tuh mengubah ingatan Bebe tentang pertarungan Narberal melawan Hajit. Oh ya, jadi Bebe ini ketahuan sama Ainz karena Ainz tuh pakai skill Detect Life. Untungnya saat ini Ainz tuh bergerak sehingga informasi tentang Nabe nggak bocor. Ainz juga di sini tuh ngerasa kalau dia tuh nggak boleh meremehkan petualang. Jadi Bebe ini sempat mau ngasih kode-kode petualang. Jadi walaupun tangan dan kakinya diikat, Bebe ini ternyata masih bisa membuat kode-kode. Untungnya Ainz tuh sempat melihat ingatan dari Bebe dan dia tuh mencegah hal itu terjadi. Setelah itu barulah ingatan Bebe diubah. Ainz juga di sini tuh mengevaluasi kejadian saat ini. Ainz tuh nggak nyangka di dunia ini ternyata ada orang yang bisa men-summon skeleton dragon. Bisa dibilang hal itu adalah sesuatu yang nggak boleh diremehkan. Ainz juga di sini tuh terlihat pengen bisa untuk men-summon skeleton dragon. Oh ya, ternyata Ainz tuh di sini nggak datang sendirian. Dia juga bersama Shaltiar. Shaltiar di sini tuh mempertanyakan kenapa nggak ngasih tahu Nabe soal keterlibatan dari Ainz. Ainz ngasih tahu kalau dikasih tahu ke Nabe, takutnya Nabe tuh bakal meragukan kekuatannya sendiri. Makanya lebih baik gak usah dikasih tahu ke Nabe. Shaltiar juga di sini nanya, kenapa Ainz tuh mengubah memori saksi mata pertarungan antara Nabe dan Hajit. Ainz di sini ngasih tahu kalau pertarungan biasa mungkin Ainz tuh gak bakal mengubah ingatannya. Nah, cuma masalahnya Nabe tuh udah menggunakan sihir tingkat 7 dan itu adalah informasi yang sangat berbahaya. Makanya ingatan saksi mata tuh harus diubah. Ainz dan Shaltiar pun akhirnya mundur dan pulang ke Nazarik.
Singkat cerita saat ini, Bebe pergi ngasih laporan tentang apa yang udah dia lihat dalam pertarungan Nabe melawan Skeleton Dragon. Theo saat ini tuh sangat terkejut ketika mendengar laporan dari Bebe. Dia tuh nggak percaya dengan laporan tersebut. Semua orang yang hadir juga di sini tuh jelas nggak percaya. Karena menurut laporan Bebe, Momon tuh berhasil ngalahin Skeleton Dragon sendirian. Orang-orang tuh nggak percaya karena Skeleton Dragon tuh adalah monster anti sihir. Jadi mustahil dikalahin sendirian. Apalagi sama Momon yang merupakan Magic Caster. Monster Skeleton Dragon tuh punya peringkat kesulitan petualang tingkat B. Dan itu nggak mungkin bisa dikalahin sendirian. Bebe di sini ngasih tahu kalau Momon tuh menggunakan pedangnya untuk mengalahkan Skeleton Dragon. Seketika semua orang tuh terdiam. Mereka menduga alasan Momon bisa sekuat itu semua karena artefak sarung tangan yang dipakai sama Momon. Orang-orang saat ini tuh lanjut diskusi. Karena Momon bisa ngalahin Skeleton Dragon sendirian, itu artinya Momon tuh punya kekuatan petualang tingkat A. Dan lebih gilanya lagi, Momon tuh adalah seorang warrior berpedang yang bisa menggunakan sihir tingkat 3. Bahkan mungkin saat ini Momon tuh setingkat dengan 13 pahlawan. Orang-orang di ruangan saat ini, mereka tuh nggak bisa membayangkan kekuatan maksimal yang dimiliki sama Momon. Mereka yakin kalau Momon pasti punya kekuatan lebih yang gak pernah bisa mereka bayangkan. Di sini, walaupun mereka takut sama kekuatan Momon, tapi pada akhirnya mereka tuh bersyukur karena Momon tuh berhasil ngalahin monster Skeleton Dragon. Karena kalau nggak ada Momon, kemungkinan bakal banyak petualang yang mati. Mereka juga di sini tuh menghubungkan Skeleton Dragon dengan vampir Camilla. Tapi pada akhirnya mereka tuh nyimpulin dan menganggap kalau itu semua cuma kebetulan. Jadi nggak ada hubungannya sama Camilla. Mereka pun saat ini mutusin kalau Momon tuh memang petualang yang sangat layak. Dan mereka ngerasa kalau Momon harusnya saat ini tuh naik ke peringkat A+. Singkat cerita, Momon pun saat ini dikabarin soal kenaikan pangkatnya. Setelah itu Momon pulang ke Nazarik dan dia tuh saat ini menghadap kepada Ainz. Selain Nabe ada juga bawahan Ainz yang lainnya. Ainz tuh mau dengerin laporan dari masing-masing bawahan yang udah dikasih tugas. Ainz di sini ngobrolin banyak hal dengan bawahannya, termasuk beberapa eksperimen pembuatan item dan gulungan sihir di Nazarik. Saat ini Nabe ngasih laporan tentang misinya. Ainz di sini ingetin Nabe untuk selalu hati-hati karena orang-orang tuh pasti bakal mencari informasi mengenai Nazarik. Ainz juga ngasih tahu Nabe tuh sebaiknya jangan gegabah. Dan Ainz juga ingetin lagi kalau Nabe tuh jangan bunuh orang sembarangan. Nabe juga saat ini tuh menunjukkan item bola kristal yang dia dapat dari Hajit. Nabe saat ini terlihat sangat senang ketika secara terhormat dia tuh ngasih item itu secara langsung kepada Ain. Ain saat ini menilai item itu dan dia tuh sangat senang mendapatkan item yang hebat. Item itu mirip dengan item 80 yang dimiliki sama Nazarik, tapi yang sekarang dipegang tuh adalah level 40. Ainz di sini berterima kasih dan memuji kerja Nabe. Ainz juga saat ini tuh mendengar suara di dalam bola kristal. Suara itu terdengar sangat senang ketika dia bertemu sama Ain. Suara itu di sini tuh memuja Ainz dengan sebutan Raja Kematian yang agung. Suara itu juga ngasih tahu kalau saat ini dia tuh sangat beruntung bisa bertemu sama Ainz. Dan suara itu saat ini mau bersumpah setia untuk bisa melayani Ainz. Ainz saat ini mengerti dan dia pun ngasih item bola kristal itu kepada Saltiar. Saltiar tuh sangat cocok memegang item itu karena berhubungan sama undead.
Tapi di sini Saltiar minta maaf karena dia harus menolaknya. Saltiar ngasih tahu kalau dia tuh punya kutukan. Jadi dia tuh nggak bisa memegang item sihir level 40 ke bawah. Kalau dipegang maka item itu bakal hancur dan musnah. Makanya Saltiar tuh menolaknya. Ain saat ini mengerti dan dia tuh saat ini menyuruh Nabe untuk memegang item itu. Ain mau kalau itu menjadi item yang suatu saat nanti bakal dipakai sama Nabe. Nabe di sini mengerti dan dia pun mengambil bola kristal tersebut. Setelah selesai ngasih laporan, Nabe pun saat ini keluar ruangan. Nabe saat ini tuh terlihat sangat senang karena dia tuh udah dipuji dan dikasih hadiah sama Ain. Perasaan senang Nabe ini benar-benar gak bisa dia ungkapkan. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.